Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita sebagai umat yang senantiasa berusaha mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama sebuah pesan penting dalam Islam yang mungkin seringkali kita dengar tetapi belum kita resapi sepenuhnya, bahwa berbagi tidak akan membuatmu menjadi miskin. Yang pertama yaitu konsep kepemilikan harta dalam Islam. Seringkali manusia merasa bahwa harta yang ia miliki adalah hasil kerja keras ia semata. Ia merasa bahwa itu adalah miliknya sepenuhnya dan ia berhak menggunakannya sesuka hatinya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita hanyalah penjaga amanah, bukan pemilikan sejati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billah wa rasulihi wa anafiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi fallazina amanu minkum wa anafaku lahum ajrun kabir, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu menguasainya sebagai wakil atau amanah. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa harta hanyalah titipan dan di dalamnya ada hak orang lain. Hanya fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua yaitu berbagi tidak akan mengurangi harta, bahkan menambahkan harta. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, harta tidak akan mengurangi karena bersedekah. Secara logika, manusia memberi berarti mengurangi. Tetapi logika Allah tidak sama dengan logika manusia. Dalam sistem Allah, ketika kita memberi dengan ikhlas karena Allah, justru kita akan dilipat-lipatkan ganda harta kita olehnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunafikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu haba wallahu yudla'ifu limma yasha walahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bayangkan saja, 1 biji bisa jadi 700 biji, yang artinya sedekah dan berbagi itu adalah investasi, bukan suatu kerugian. Yang ketiga yaitu contoh dalam kehidupan nyata. Banyak orang-orang kaya yang justru semakin kaya karena rajin bersedekah. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka tidak pernah ragu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apakah mereka jatuh miskin? Tentu saja tidak. Justru Allah berkahi harta mereka berlipat-lipat ganda. Bahkan di zaman kita sekarang ini, kita lihat banyak pengusaha muslim yang sukses yang menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk bersedekah. Dan rezekinya justru terus-terusan bertambah, bukan? Yang keempat yaitu manfaat berbagi dunia dan akhirat. Berbagi itu tidak hanya membawa keberkahan dunia, tapi juga membawa keberkahan di hati. Psikolog modern pun mengakui bahwa memberi membuat kita merasa lebih bahagia, tenang, tentram. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya.
yang artinya ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita juga. Ketika kita meringankan beban orang lain, Allah juga akan meringankan beban hidup kita. Ini adalah janji Allah. Yang kelima yaitu hati-hati dengan kekikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam sifat kikir. Karena kikir itu adalah sifat yang dibenci Allah dan bisa menyebabkan turunnya azab. Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali jadi orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa itu baik bagi mereka, sebenarnya itu buruk bagi mereka." Yang keenam yaitu cara mulai berbagi. Mungkin kita bertanya-tanya, saya tidak kaya, apa saya bisa berbagi? Jawabannya adalah berbagi tidak selalu soal uang. Kita bisa berbagi senyuman, waktu, tenaga, ilmu, bahkan doa juga bisa. Rasulullah bersabda, senantiasa kebaikan adalah sedekah. Mulailah dari yang kecil hingga yang besar. Sisihkan sedikit rezeki untuk orang lain. Bantu tetangga yang kesusahan, beri makan hewan, menjadi relawan atau donatur program sosial. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun itu, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Seringkali kita berpikir berbagi itu hanya untuk orang-orang kaya. Ini keliru. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Yang penting ada niat dalam diri kita, ada keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya dengan sedekah. Yang artinya sekecil apapun yang kita beri, jika kita ikhlas karena Allah, itu besar nilainya di sisinya. Bahkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ada contoh satu lagi. Pernahkah kita melihat orang yang hidupnya sederhana tapi dermawan? Kita heran, kok dia sering berbagi tapi rezekinya tetap ada terus. Itulah keberkahan. Mungkin secara logika manusia tidak masuk akal, tetapi dalam logika Allah, dalam hukum langit, itulah balasan bagi orang-orang yang ikhlas berbagi. Dan sebaliknya, ada juga orang yang hartanya banyak, kaya, tetapi pelit. Setiap hari hitung-hitungan dan tidak mau rugi, tidak mau berbagi. Tapi lihatlah hidupnya, selalu gelisah, merasa kekurangan, takut kehilangan, bahkan rezekinya pun seret. Karena keberkahan itu bukan pada jumlah, tetapi pada ridho Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan-bulan biasa dan apalagi di bulan mulia seperti bulan Muharram atau Ramadan, mari kita latih diri kita untuk lebih banyak berbagi. Kepada siapa? Kita bisa berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, tetangga yang sedang kesusahan, teman kita yang sedang diuji, hewan ataupun makhluk lainnya. Berbagi itu bisa dengan harta, waktu, ilmu, dan tenaga juga bisa kita beri. Itu sama juga dengan rezeki. Mari kita ubah cara pandang kita. Berbagi bukan mengurangi, tetapi menambah. Berbagi bukan beban, tetapi keberkahan. Berbagi bukan membuat kita miskin, tapi mendekatkan pada kekayaan. Hati yang lapang dan hidup yang tenang. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai orang-orang yang ringan dalam berbagi, murah hati dan suka tolong menolong, dan besar jiwa dalam memberi. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.